Bangunan megah 5 lantai dengan 115 unit kamar di Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, yang sejak 2017 dikenal sebagai rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, kini tampak jauh dari kata layak huni. Alih-alih menjadi solusi hunian terjangkau bagi masyarakat, bangunan milik Pemkab Sidoarjo ini justru terbengkalai. Itu menjadi rumah hunian yang sangat idaman dan itu bersih, nyaman. Harus ada blok pengelolanya. Karena bisa mengatur keuangan sendiri. Oh, ini dibutuhkan kita, nanti tinggal pengawasannya sendiri. Kata ini, sampai terjadi penyimpangan, ini terjadi pembiaran. Soalnya kayak guru orang guru itu, kalau kita sampai guru rumah, karena kakek sendiri itu yang berzina. Nggak ada yang kelola di sini, nggak terperhatikan kondisinya kayak gini, maka sebetulnya harus digoni saya kayak gini. Ini loh, sangat rawan. Saya dulu ditambah, Pak. Yang Mbak Mansur. Lama saya. Jadi saya tahu kondisi di sini. Karena dulu ada kampung baru kan? Iya, kampung baru. Kondisi rusun yang memprihatinkan itu menjadi sorotan Komisi B DPRD Sidoarjo. Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, 3 legislator Supriyono, dari fraksi Gerindra, Didik Prasetyo, dari fraksi PDI Perjuangan, dan Wakil Ketua DPRD Suyarno, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Mereka ditemui oleh Kepala UPTD Dinas P2C KTR Kurniawan, Lurah Krian Bambang, dan Ketua RT Misyadi, serta sejumlah pengurus rusunawa. Saat menelusuri bangunan, kondisi di lapangan tampak jelas tak terawat. Debu menumpuk di perabotan, langit-langit rusak di berbagai sudut, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi mengalami banyak gangguan. Haji Supriyono, yang akrab disapa Pak Pri, mempertanyakan alasan rendahnya minat masyarakat untuk menyewa unit di rusunawa tersebut. Kurniawan dari UPTD menyerahkan penjelasan kepada Ketua RT setempat. Sebetulnya banyak warga yang berminat, Pak. Tapi airnya keruh, banyak toilet yang mampet. Akhirnya mereka komplain dan memilih keluar, jelas Misyadi. Dari lokasi rusunawa Tambak Kemerakan, reporter JWI mengabarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono dan Mas Didik Prasetyo, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini adalah kunjungan ke rusunawa. Kita lakukan RGD juga di lapang. Jadi kami menemukan banyak temuan Pak di sini. Dan makanya saya menyarankan agar rusunawa semua Sidoarjo, seluruh Sidoarjo itu diblokkan. Karena apa? Mereka bisa mandiri mengelola keuangannya, sehingga nanti kebutuhan untuk perbaikan infrastrukturnya atau kebutuhan untuk kebersihan, keamanan itu bisa ditanggung dari anggaran pembayaran dari penghuni yang selama ini hanya ditarik anggaran, tapi pengembalian ditarik langsung setor ke Perkim. Dan kalau ada kerusakan bayar request, sementara kondisi yang izin, sehingga nggak bisa. Kalau menurut kami tidak bisa rusunawa diterus-teruskan pengelolaan dengan sistem yang sekarang ini. Harus dibuat sistem blood, karena blood itu punya sistem kemandirian. Nah, itu dan harus independen kan gitu. Maka itu akan menjadi setiap ada keluhan masyarakat penghuni terkait dengan adanya kerusakan yang itu bisa langsung ditangani. Itu yang pertama. Ada berapa kamar, Pak? 112 kamar. Penghuninya ada berapa? Ada 20 sekarang ini. Sekarang ini itu pun tidak membayar, Pak. Karena apa? Karena mengklaim fasilitas di sini adalah tidak memenuhi syarat seperti airnya, WC-nya mampet, tapi kami sudah kasihkan pencerahan bahwa apapun kondisi di sini maka tetap wajib membayar sewa. Karena itu justru untuk perbaikan. Gitu. Jadi kayak telur sama ayam, satu nggak mau bayar karena kondisi infrastruktur yang ada di sini itu macet, yang kedua sementara mereka juga nggak membayar, maka mereka menuntut adanya perbaikan air yang basic lah, air sama toiletnya buntu. Itu kami akan coba bantu untuk fasilitasi agar bisa
lakukan perbaikan-perbaikan lewat dana kami yang ada di kami, misalnya oleh Pokir atau oleh BK atau lewat BKK. Itu Kan saya menambahkan kalau penghuni ini juga berjanji kalau fasilitas ini memang diperbaiki dan bisa dimanfaatkan baru mau bayar dia, seperti itu janjinya. kayak telur sama ayam. Terus yang kedua, masalah pembuangan sampah di desa Tambak di Kelurahan Tambak. Ini saya lihat belum punya insinerator, sehingga dibakarnya akhirnya apa? Asapnya itu kemana-mana. Itu kami akan merubah sehingga Pokir ke dapur sini, dewan yang bersangkutan dapat disampaikan agar dibantu alat insinerator agar dia bisa lebih baik pembakarannya, apa asapnya bisa lebih atas tidak bawah. Itu kami sampaikan kepada Komisi B di dapur 4. Berarti dari sisi manfaat rusunawan ini tidak optimal Pak pemakaiannya? Tidak optimal. Tidak optimal. Tidak optimal. Oh, tidak optimal. Iya, karena sistemnya itu tadi. Maka ini harus yang pertama tadi yang diperlukan harus ada penyerahan dulu dari Dinas P2J. Ada penyerahan dulu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Setelah itu baru bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya itu menggunakan anggaran pemerintah daerah. Karena syarat untuk bisa melakukan perbaikan, bangunan ini harus sudah diserah terimakan dulu supaya nggak menyalahi regulasi yang ada. Jadi diserahkan baru dilakukan perbaikan.